Anak-anak pelajar sekalian, kelas 9 MTS Miftahul Huda, marilah kita memulai untuk pelajaran akhlak lil banin bagian yang pertama, yaitu dengan judul Bimadza yatakhallaqul waladu. Dengan apakah seorang anak itu berbudi pekerti? Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Wajib seorang anak itu berakhlak yang baik sejak waktu kecil. Dimulai sejak kecil, liya'isha mahbuban fi kibarihi, supaya hidup kelak akan dicintai. Yardo anhu rabbuhu, Allah pun sangat meridoinya. Wa yuhibbuhu ahluhu, keluarganya pun sangat mencintai anak yang berakhlak baik. Wa jami'un nas, bahkan orang lain pun mencintai karena akhlak tadi. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib pula seorang anak itu berakhlak baik, ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah, bahwa dia menjauhi akhlak yang buruk. Kaila yakuna makruhan, supaya dia tidak dibenci orang. La yardu anhu rabbuhu, supaya jangan sampai Allah tidak meridhoinya. Wala yuhibbuhu ahluhu, jangan sampai keluarganya pun tidak mencintainya. Wala ahadu minan nas, bahkan orang lain pun jangan sampai tidak mencintainya. Nah, ini kewajiban anak-anak sejak dini, anak pelajar khususnya, berakhlak yang baik, karena akhlak itu sendiri adalah suatu perbuatan yang tanpa dipikir. Nah, kalau sudah sejak kecil berakhlak dengan akhlak yang baik, Allah sangat mencintainya. Bahkan kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Karena dia berakhlak baik, waradu'an, mereka juga ridho terhadap pemberian Allah. Kemudian keluarganya pun akan mencintainya, bahkan orang lain pun sangat menyayanginya. Demikian juga berakhlak itu supaya anak ini menjauhkan akhlak yang tidak baik. Seperti ketika dia makan sambil berbicara, ngobrol, atau berteman kepada teman yang kurang baik akhlaknya. Karena akhlak yang buruk itu lebih cepat menular kepada seseorang. Nah, dengan demikian, maka kita wajib menghindari akhlak yang buruk. Sehingga Syekh Jarnuji dalam kitab taklimnya mengemukakan, la tashabil kaslan fi halatihi, jangan berteman kepada si pemalas. Berbuat baik malas, berakhlak yang baik malas. Dan ini jangan sekali-kali berteman kepada mereka yang kurang baik. Kam salihin bi fasadin akhar yafsuduh, kata Syekh Jarnuji bilang, berapa banyak orang yang baik karena bergaul dengan orang yang tidak baik malah terbawa orang yang baik menjadi tidak baik. Adwal balid ilal jari disari'atun kal jamri yudhu fir ramadi fayah muda. Bahkan akhlak yang buruk itu sangat cepat menularnya. Seperti bara diletakkan di satu tempat, di debu, maka bara itu langsung padam. Akhlak yang tidak baik seperti itu cepatnya. Nah, dengan demikian maka
Marilah mulai sekarang kita berusaha untuk berakhlak yang baik agar dapat ridho dari Allah. Orang tua pun mencintai kita, bahkan orang lain pun sangat mencintai kita. Yang kedua, al-waladul adib, anak yang baik, anak yang beradab, anak yang sopan, anak yang berbudi pekerti. Al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang berbudi itu selalu menghormati kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Wa ikhwanahul kibar. Juga dia menghormati saudaranya yang lebih tua, kakak-kakaknya, baik kakak pribadi maupun kakak dari segi umur. Wa kullaman huwa akbar minhu, bahkan dia mau menghormati setiap orang yang lebih besar dari dirinya. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, anak yang berbudi pekerti baik itu selalu menyayangi adik-adiknya. Wa kullaman wasghar minhu, bahkan dia menyayangi setiap orang yang lebih kecil, yang lebih muda darinya. Wa yasduqu fi kalamihi, dan kalau berbicara dia selalu jujur. Wa yatawadau ma'an nas, dan mau merendahkan diri kepada orang lain, tidak sombong. Sebab tawadu itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan oleh Syekh Jarnuji, innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya sifat tawadu, rendah hati, tidak sombong, itulah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi, dan modal itulah dia akan naik derajatnya. Akan naik derajatnya, kenapa? Karena dia tidak sombong, tidak membanggakan diri. Wa yasbiru alal adza, dan dia sabar menghadapi berbagai macam musibah, penyakit, penderitaan. Wala yuqatil aulad, dan dia tidak mau membunuh anak. Nah, pengertian membunuh anak ini, satu, zaman sekarang banyak sekali orang yang membunuh anak tapi dia terasa. Misalnya anaknya nggak dididik tentang ilmu agama, secara nggak langsung masa depan anak itu sudah mulai terbunuh akhlaknya. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan anak yang beradab itu nggak suka bermusuh-musuhan, bertengkar kepada siapapun. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, dan dia tidak mau mengangkatkan suaranya apabila berkata, atau ketika dia tertawa sampai terbahak-bahak, karena itu perbuatan sangat tidak baik. Nah, anak yang beradab itu dihindari sehingga dia menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Kemudian berbeda dengan anak yang gak baik. Anak yang gak baik itu selalu berlawanan dengan anak yang baik. Apanya? Di segala hal. Kerajinannya, ketika di sekolah, ketika di rumah, ketika bersahabat, ketika bermain dengan teman-temannya. Nah, dia selalu membuat ulah yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, marilah mulai sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak yang terbaik. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, al-waladul waqih, anak yang buruk, anak yang tidak tahu malu.
Al waladul waqi, anak yang kurang baik itu la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Dia nggak berakhlak, nggak beradab kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, baik ketika di rumah, baik ketika dia di sekolah, atau ketika berbicara. Salah satunya anak yang baik adalah dalam Al-Quran dijelaskan, wabil walidaini ihsana, berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Anak yang nggak baik itu wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dan dia nggak mau menghormati orang yang lebih dewasa, baik itu keluarga maupun orang lain. Wala yarhamu man wasghar minhu, bahkan dia anak yang nggak baik itu nggak suka menyayangi anak kecil, apakah itu keluarga, anak tetangga, dan lain-lain sebagainya. Wa yakdzibu idza takallama, dan dia sering sekali berdusta ketika berbicara, anak yang tidak baik itu. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, bahkan sering mengangkatkan suaranya ketika dia itu berbicara, ketika dia itu tertawa, terbahak-bahak. Wa yuhibbu syatam, dan dia sering mencintai, suka sekali berkata-kata yang buruk, seperti mencaci. Itu satmun maknanya mencaci. Wal kalamal qabih, dan sering sekali dia suka sekali berkata yang buruk. Wal mukhasamata, dan senang sekali dia permusuhan. Wa yastahzi'u bi ghairi, dan senang mengejek orang lain. Ini karena akhlak yang tidak baik. Wa yatakabbaru alaihi, dan dia sering sekali takabur, sombong, mengecilkan orang lain karena akhlaknya tadi, karena dia mempunyai sifat tidak baik. Wala yastahyi ayya'mala qabihan, dan dia tidak merasa malu untuk melakukan yang buruk, baik buruk menurut agama maupun buruk menurut kondisi lingkungan. Wala yasma'un nasiha, dan anak yang kurang baik itu gak suka dia mendengarkan nasihat, baik nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat teman, nasihat tetangga, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, marilah kita hindari agar kita tidak menjadi anak yang tidak baik. Untuk sementara ini itu dululah yang dapat kita pelajari. Insya Allah akan datang yang keempat, yaitu kewajiban anak berakhlak sejak kecil. Bahkan nanti ada satu kisah, yaitu ketika anak sedang bermain-main di kebun atau di kebun raya. Itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.